Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Handayani dengan NIM 2202011010200, kelas MJ 602 dengan dosen Ibu Dian Meta Arianti. Untuk memenuhi tugas UAS, berikut laporan hasil observasi untuk mata kuliah Business Communication di mana saya akan memaparkan profil singkat perusahaan yang saya observasi, struktur organisasi, gambaran pola komunikasi, hasil analisa, kesimpulan, dan saran, serta lampiran foto perusahaan. Gambaran singkat perusahaan. Perusahaan PT Artana Dwi Cahaya Property berdiri sejak tahun 1997. Perusahaan tersebut adalah agen real estate Jepang tertua yang memiliki banyak pengalaman tidak hanya pada bidang agensi tetapi juga dalam operasi manajemen apartemen dan pengembangan real estate. PT Artona memiliki konsultan dengan pengalaman bertahun-tahun di divisi perhotelan luar negeri di sebuah perusahaan Jepang dan memiliki relasi berbisnis dengan lebih dari 300 perusahaan, organisasi, lembaga pendidikan, kedutaan besar, dan organisasi yang berafiliasi dengan Kementerian Luar Negeri. Ya, mereka eh, bekerja sama dengan kedutaan Jepang di Republik Indonesia, di mana alamat perusahaannya adalah di Wijaya Grahapuri, Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 75, Chaseworld Building, lantai 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk struktur organisasinya, eh, eh, yang paling utama adalah direktur utama, yaitu di bawah naungan Ibu Sukma Savitri. Terus ada advisor Jepangnya, ada namanya Hajime Kubo, manajer operation, manajer marketing, dan manajer administrasi. Mereka semua membawahi manajer apartemen di lokasi apartemen, staff housekeeping juga di lokasi apartemen, staff reception, untuk marketing juga ada staff marketing. Untuk manajer administrasi itu khusus untuk administrasi-administrasi yang terkait dengan eh, kontrak sewa, invoice, dan MOU yang terkait dengan penyewaan apartemen. Untuk gambaran pola komunikasi, dia memiliki komunikasi vertikal dan horizontal. Jadi semua saling bersinergi dan dapat melakukan langsung, terutama dari staf kepada pimpinan. Nah, pimpinan bisa langsung berkomunikasi kepada staf dan staf bisa langsung berkomunikasi kepada pelaksana. Demikian pula sebaliknya, staf sesama staf yang selevel bisa berkomunikasi ke samping. Demikian juga pelaksana bisa berkomunikasi sesama pelaksana karena satu level. Bahkan pimpinan juga dapat memiliki akses untuk berkomunikasi langsung dengan pelaksana untuk mengetahui kondisi secara aktual di lapangan. Pola komunikasi yang digunakan pada perusahaan PT Artona adalah komunikasi vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal memastikan keselarasan tujuan dan koordinasi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Sementara komunikasi horizontal mendorong kolaborasi dan koordinasi antara departemen dan rekan kerja. Analisa ini dapat membantu perusahaan memahami bagaimana kedua jenis komunikasi dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kepuasan karyawan. Untuk komunikasi di lingkungan perusahaan dengan terbuka dan setara, artinya dalam hal berkomunikasi tidak memandang atasan dan bawahan selama informasi tersebut diperlukan untuk semua kegiatan dan dapat memperlancar pekerjaan. Gaya kepemimpinan di perusahaan tersebut melakukan komunikasi vertikal dan horizontal dengan menggunakan bantuan teknologi komunikasi dibandingkan dengan tatap muka, terutama menggunakan email dan Skype, mengingat lokasi keberadaan pimpinan yang kadangkala berada di luar negeri atau berada di Jepang.
Kepemimpinan di PT Ertona selalu menanamkan budaya yang menjadi 4 poin, yaitu trust in God, atas seorang karyawan tetap bekerja dengan jujur meskipun tidak diawasi. Karena kami eh, langsung dipantau atau mempunyai hasil dari si penyewa tersebut. Sense of belonging, rasa memiliki membuat karyawan merasa menjadi bagian penting dari organisasi. Hal ini mendorong loyalitas, motivasi, dan kerja tim yang lebih baik. Yang ketiga adalah sense of closing, perasaan puas dan tuntas setelah menyelesaikan tugas atau proyek yang dengan baik. Hal ini penting untuk membangun semangat menyelesaikan pekerjaan secara utuh, terutama apabila terjadi komplain dari penghuni properti. Eh, itu harus ada gerak cepat antara komunikasi staf yang menerima informasi dari penghuni ke pelaksana yang melakukan eksekusi perbaikan atas hal yang dikomplain oleh penghuni. Yang keempat adalah perusahaan atau individu selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan produktivitas secara berkelanjutan. Kesimpulannya, PT Artana Wijaya Property menerapkan pola komunikasi vertikal dan horizontal untuk mendukung koordinasi dan kolaborasi. Komunikasi dilakukan secara terbuka dan setara tanpa memandang jabatan. Gaya kepemimpinan memanfaatkan karena lokasi pimpinan yang kadang berada di luar negeri. Perusahaan juga menanamkan nilai budaya organisasi keseluruhan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan dalam lingkungan kerja yang kolaboratif. Nah, berikut beberapa aktivitasnya yang ada di perusahaan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.